Halo, Bu Lina. Ya, yakin. Halo. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau kasih salam kiri kanan, depan belakang. Kita bilang Tuhan mengasihimu, Tuhan Yesus baik. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena dunia bisa berubah tapi Tuhan tidak bisa berubah. Amin. Kita angkat lagu pujian. Walau dunia berubah.
pengakuan kami ya Tuhan. Kau satu-satunya pengharapan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah pimpin istirahat kami malam hari dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka masih banyak yang belum hadir. Biar kiranya Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Dan kalau sebentar kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, berikan kami roh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ayo kita
diberkati.
Masih semangat? Baik. Karena ini adalah tahun Yobel. Puji Tuhan. Amen.
kami bisa menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada roh jahat yang akan mengganggu pikiran kami, Engkau hancurkan Tuhan, supaya kami bisa tenang dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Amin dulu. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya bersyukur Tuhan sudah pimpin ya dalam mengikuti doa puasa, yaitu program Sinode GPIA setiap bulan Agustus. Puji Tuhan. Ya, tidak makan, tidak minum, ya. Nggak mati ya, saudara ya? Nggak mati. Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Oh, kan itu Tuhan, jangan samain dong ya. Musa, Tuhan bukan Musa. Manusia kan Musa ya? Sama, dia juga di atas gunung ya. Dua puasa, ngobrol sama Tuhan. Wah, ngobrol, nggak ingat lapar. Amin. Kalau kita ngobrol sama Tuhan, tidak ingat lapar. Sebab Tuhan itu sendiri adalah roti hidup. Amin. Tuhan itu sendiri adalah roti hidup. Ya. Jadi kalau kita ngobrol sama Tuhan, berarti kita sedang makan roti hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita saat ini berada di bulan Agustus. Ya, minggu depan tanggal 17 Agustus. Kita memperingati apa? Hari kemerdekaan yang ke 80. Yang ke-80. Ya, Indonesia sudah merdeka selama 80 tahun. Ya. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun itu, pada hari kemerdekaan? Apa yang dilakukan? Ya, upacara yang ada mengundang cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita nggak berperang angkat bedil, tidak. Ya, tetapi mereka, ya, yang berperang melawan Belanda, melawan Jepang, ya, mereka banyak yang mati, mencucurkan darahnya, ya, untuk merebut Indonesia dari tangan penjajah. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan apalagi yang dilakukan Presiden pada bulan Agustus? Membebaskan tawanan. Ya, tadi pujian, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Ya, Prabowo membebaskan orang-orang hukuman, ya, terutama ya siapa, Tom Lembong, ya, Tom Lembong dulu mantan Menteri Perdagangan, ya, perdagangan pada zaman Presiden Jokowi, ya. Nah, ia disangkakan korupsi dan divonis 3,5 tahun, ya. Tapi Tom Lembong belum putus karena dia masih mengajukan pembelaan, ya, pembelaan. Ya, jadi pembelaan itu belum sampai, keburu Presiden membebaskan. Ya. Lalu dari PDI, Hasto Kristianto, nah, kalau dia udah putus, berapa? 4,5 tahun, udah putus, ya. Tapi oleh Prabowo dibebaskan.
Ya. Kalau hasto amnesti itu artinya pengampunan. Diampuni kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Ya, kalau Tom Lembong amnesti. Apa? Amnesti. Artinya apa amnesti? Ya, membatalkan hukuman. Jadi pembelaannya belum diajukan, ya, tapi keburu Prabowo dalam pidatonya ya, anggap nggak pernah terjadi, anggap tidak pernah terjadi, dibatalkan. Nah, mengundang reaksi ya dari masyarakat. Gimana ini Prabowo? Katanya mau memerangi korupsi, kok ini malah dibebaskan? Gak bener ini. Ya, banyak tanggapan, banyak ya reaksi-reaksi dari masyarakat. Sah-sah saja, ya. Termasuk Bapak Ibu bagaimana? Setuju nggak 2 orang itu dibebaskan? Ya, setuju nggak? Ya, ya. Itu ada, nggak bisa dong, mesti dihukum dong. Ya paling nggak setahun kayak gitu, biar ngerasain. Tapi semua itu adalah hak prerogatif presiden. Hak dia, terserah. Ya. Mau rakyat nggak senang, ya, itu haknya dia. Amin, benar? Ya, sama dengan Tuhan Yesus. Kita semuanya mestinya masuk neraka ini, ya, karena tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Di Roma 3 ayat 23 katakan apa? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Ya. Jadi kita semua mestinya masuk neraka. Nah, tapi Tuhan Yesus kasih abolisi. Amin. Ya, anggap kita nggak pernah berdosa. Wih, luar biasa ya saudara. Aduh, mau cemplungin dulu ke neraka gitu ya. Barang setahun gitu. Ya, tidak ya. Tuhan Yesus anggap kita udah nggak pernah berdosa. Wih, saudara. Ya, mestinya kita bagaimana? Bersyukur. Berterima kasih. Apa wujudnya? Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Ya. Ya. Kita mau taat. Ya. Harus sampai saudara? Taat. Ya. Karena kita ini mestinya dimasuk ke neraka, tapi oleh Tuhan, udah, Tuhan lupakan, ya, seakan-akan kita ini nggak pernah bersalah. Aduh, harusnya kita bagaimana? Sujud, ya, sujud, kita cium kakinya, ya, kita berterima kasih kepada Tuhan, ya, saudara. Sama Tom Lembong, juga Pak Hasto, wah dia terima kasih sama Pak Prabowo, sebab dosanya, hukumannya dibatalkan. Dia bisa kumpul sama keluarga, ya. Nah, luar biasa tuh, senangnya tuh ya Pak Hasto, ya, Pak Tom Lembong, ya, pasti mereka senang sekali. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau begitu dia nggak taat lagi, misalnya korupsi lagi, pasti ya nggak ada maaf, ya tidak ada maaf bagimu. Ya, saudara, Tuhan Yesus pernah ya dihadapkan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Ya, orang Farisi ahli Taurat menghadapkan perempuan ini pada Yesus. Harusnya si perempuan dan si lelaki juga mestinya ya. Ini cuma si perempuannya aja,
lakinya kemana tuh? Ya, guru, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari batu sampai mati. Wah, Tuhan Yesus bingung nih. Gimana nih? Ya. Lalu Tuhan Yesus jongkok dan dia melukis, ya, menulis dengan jarinya ke tanah, ya, tanah, melukis, ya, nggak tahu apa lukisan apa yang Tuhan lukis itu di tanah, ya, saudara. Lalu Tuhan bilang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, ambil batu, lempari perempuan ini. Pada mikir, satu-satu, saya orang berdosa, ngeloyor pulang, saya orang berdosa, pulang. Ya. Akhirnya Yesus katakan, adakah yang melempari kamu? Tidak ada, guru. Aku juga gak mau. Pulang. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu ya. Amnesti dia terima. Ya, terima amnesti. Tuhan Yesus melukis di tanah. Nulis, enggak? Apa yang ditulis, apa yang dilukis nggak tahu, Alkitab nggak kasih tahu ya. Misalnya dia nulis apa, umpamanya Yesus melukis gambar apa, jadi kita nggak tahu. Ya, benar. Jadi artinya menulis di tanah, ya, Tuhan mengingatkan bahwa kita ini berasal dari debu tanah, ya, akan kembali kepada tanah, ya. Dan kalau kita menulis di tanah, itu sebentar aja hilang, ya. Mungkin ada orang lewat, ya, kena ini injak, hapus, ya, angin meniup, udah hapus. Nah, itulah saudara, ya. Jadi Tuhan Yesus ya menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kita yang terbuat dari debu tanah ini, yang mudah berbuat dosa, gampang berbuat dosa nggak? Gampang. Dengan apa? Dengan mulut, ya, kita mencaci, dosa. Dengan pikiran, dengan apa lagi? Dengan mata, dengan telinga, wah, ya. Jadi kita ini cenderung kehidupan kita berbuat dosa, tapi oleh Tuhan kita diamnesti, ya, dan kita diabolisi, ya, dan dilupakan, ya, dilupakan. Ya, saudara, bahwa manusia memang mudah jatuh dalam dosa. Ya, mana Bapak Ibu? Kalau dipikir ya, kita dengan hewan, dengan binatang, ya. Binatang punya pimpinan nggak deh? Punya pimpinan nggak? Coba di Amsal 6 ayat 6 dan 7. Amsal 6 ayat 6 dan 7. Hei, pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tahu semut? Pernah lihat semut? Aduh, itu semut ya, nggak ada pemimpinnya. Tapi dia bisa tahu, ada makanan nih, ada makanan. Dia WA itu teman-temannya. Datang ke muru-muru, ya saudara. Saudara nggak ada yang ngasih tahu. Semut, dan dia nggak pernah malas. Ya, dari zaman Adam dan Hawa, zaman Adam Malik, zaman Adam nyeblak ke laut, semut tetap rajin. Ya, semut dulu mah rajin-rajin. Semut sekarang mah males. Ada semut yang tidur, saudara? Tidur nggak ada loh. Ya, semut selalu aktif dia. Ya, saudara, itu semut. Tadi dikatakan biarpun tidak ada pemimpin, nggak ada pemimpinnya. Bapak Ibu punya pemimpin di tengah warga, RT, RW, ya, saudara.
ada bimas, ada babinsa, ada presiden, ya. Di gereja ada pendeta, ya. Punya pemimpin. Masih mendingan loh saudara. Binatang nggak punya pemimpin. Tapi coba dipikir, mana lebih taat binatang atau manusia? Hah? Manusia udah ada pemimpin, ada peraturan, bisa baca, bisa tulis. Binatang bisa nggak? Bisa baca nggak binatang? Seumur umurnya nggak bisa. Binatang bisa membaca. Ya, kalau dilatih sih bisa ya, dilatih sholat. Kepen monyet ya, kepen monyet sholat. Tapi coba suruh baca Al-Quran, baca kalimat syahadat, nggak bisa. Ya saudara, kita yang ada pemimpin, tahu aturan, bisa baca pengumuman, peraturan, ya dibaca kan ya saudara. Ibadah dimulai jam 8 Pak. Ada aturannya, tapi jawab sendiri. Oh, baru puji-pujian, belum firman. Yang penting kan firman. Nah, mana yang lebih penting Bapak Ibu? Semua. Ya semua. Bukan yang penting firman. Ini masih puji-pujian. Kalau kayak bioskop masih ekstra. Ya. Dulu saya kecil suka nonton dia. Masih ekstra ini nggak apa-apa dah. Tidak ya. Dalam ibadah itu satu rangkaian. Ya, saudara, satu rangkaian. Ya. Jadi kalau hewan nggak ada pemimpinnya aja bisa taat, bisa nurut. Ya. Masa kita manusia bisa baca, bisa nulis, tahu aturan, tapi nggak taat. Ini maksudnya. Mestinya malu ya? Malu nggak? Malu lah. Ya. Dan banyak kan yang datang-datang telat itu yang rumahnya dekat. Nah, serang aja. Waduh, kayak namanya nyindir. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Haleluya, obat memang pahit, ya. Nggak ada obat yang manis, ya. Anak kecil doyannya coklat, es krim, ya, yang bikin batu. Coba kasih obat yang pahit, nangis dia direnceng-renceng. Saudara, memang teguran waktu diberikan tidak enak, sakit lu baru, sakitnya di sini. Ya, tapi itu semua adalah obat, amin. Obat, ya, supaya kita dicelikan mata. Oh iya, selama ini saya salah. Ya, saudara. Ya, sebagai orang benar, kita harus terima, amin. Jangan ngambek. Wah, gue ditegur depan umum lu. Waduh, minggu depan gue mau datang lagi dah. Malu gue, malu gue. Ya, saudara. Ya, memang manusia pengennya dipuji. Aduh, kalau ditegur rasanya sakit, ya, saudara. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di bulan Agustus adalah memberikan gerasi, memberikan amnesti, memberikan abolisi. Itu semua adalah hak prerogatif presiden. Mau ada yang suka, mau ada yang enggak suka, itu ya wajar-wajar saja, ya saudara. Tapi semuanya adalah hak presiden. Ya, sama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, yang dosanya banyak, yang dosanya sedikit, ya, itu harusnya masuk neraka. Sebab upah dosa adalah maut, ya. Dosa sekecil apapun, ya, nggak bisa masuk surga, ya. Dosa sedikit tuh, ini mah dosa putih, tidak ada istilah dosa putih, ya. Dosa is dosa. Dosa adalah dosa. Ya, ibaratnya batu sebesar kacang hijau kita lempar ke air,
Ngambang apa tenggelam? Tenggelam. Ya, batu sebesar kepal, ya, kita lempar ke air juga tenggelam. Ya. Kecuali Hebel. Hebel tuh bata yang zaman sekarang orang membangun supaya cepat pakai Hebel. Nah itu di air ngambang tuh, biarpun gede, ya, tapi dia ngambang, nggak tenggelam. Kayak batu ngambang yang buat bersihin apa perabot-perabot yang cemong-cemong dia, nah, digosok pakai batu tambang, batu ngambang, ya. Gitu. Tapi yang namanya sebenarnya batu, ya pasti tenggelam, ya, saudara. Nah, jadi Tuhan Yesus mau supaya setelah kita dimerdekakan, ya, seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 1, ya, surat Galatia 5 ayat 1. Ya, Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Haleluya. Ya, kita jangan mau lagi dikenakan kuk. Ya, kuk itu beban. Ya, sapi dia membajak sawah, nah, itu di lehernya ditindih pakai balok besar. Nah, itu kuk namanya. Supaya apa? Sapi itu dikasih balok besar supaya dia fokus, jalannya lempeng, enggak noleh kiri, noleh kanan, ya. Ngapain lu? Supaya dia fokus kerjanya terus lurus, pandangannya lurus, ya, saudara. Tuhan juga memberikan kita kuk, memberikan kita beban. Tetapi Tuhan katakan bebanku pun enak dan ringan. Enak dan ringan. Padahal namanya kuk itu berat. Ya, sedang menjalani hidup ini berat apa enggak? Berat, ya. Berat, apa-apa naik, ya. Harga naik, harga beras naik, apalagi harga gas. Wah. Sedangkan gaji nggak naik-naik, begini aja. Anak-anak ngasih nggak dinaikin. Ya, Ame, ya. Udah dapat belum dari anak-anak? Belum. Wah. Oh, udah habis ya, Ame, ya. Kerja sendiri masih kuat. Luar biasa. Masih kuat bener, hebat bener. Amin, ya. Tapi sebagai anak, ya, hormatilah orang tuamu, ya. Efesus 6 ayat 1 dan seterusnya. Hei anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena itulah yang sebenarnya supaya lanjut umurmu dan diberkati. Amin, tidak? Ya. Jadikanlah orang tua itu raja. Amin. Jadikan raja, jangan jadikan pembantu. Nah, ya, karena sekarang orang tua dijadikan pembantu. Salah. Jadikan orang tua sebagai raja. Mau makan apa, Mama? Mau makan apa? Mau perlu apa nih? Nah, mau makan di mana nih? Ya, itu senangkan orang tua. Maka anak akan diberkati. Ya, yang ini mah kedong-dong mah. Udah nggak ada giginya nih si kedong-dong. Beli dong, ya, apa bopir, ya, udah tahu nggak ada giginya. Cuma diisep-isep aja. Haleluya. Anak-anak yang menjadikan orang tua sebagai raja, dia diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Ya, saudara. Jadi setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, maka kita harus mempunyai hati yang taat, ya.
Yuk, di mana? Yohanes ya, kita baca. Yohanes 3 ayat 36. Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang itu ayat berapa? 26 itu ya? 36. 36. Barang siapa percaya kepada anak, pada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah ini tetap. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan berikan amnesti, Tuhan berikan abolisi. Ya, kita ini hidup di dunia ini hanya satu kali apa 2 kali? 2 kali. Kita hidup 2 kali, mati 1 kali. Tapi mereka yang di luar Kristus hidupnya 1 kali, matinya 2. Mau mana? Mau hidup 2 kali apa mau mati 2 kali? Nih, hidup yang sekarang kita hidup sekali ya. Lalu kita mati satu sama ya, satu-satu. Lalu setelah mati kita hidup, dibangkitkan, hidup lagi. Jadi 2-1. Ya, hidupnya 2 kali, matinya satu kali. Tapi mereka yang di luar Kristus hidupnya sekali. Nih hidupnya sekarang nih. Tadi yang mati dikubur. Nah nanti masuk neraka. Nah 2 kali. Matinya 2 kali, hidupnya cuma satu kali. Ya. Barang siapa yang percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kekal. Artinya hidup terus. Ya. Nggak ada mati. Ya. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, kita lihat di kitab Ulangan, ya Ulangan pasal yang ke-28. Kitab Ulangan judulnya di situ berkat dan kutuk, ya berkat dan kutuk, ya ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, jadi jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu serta melakukan dengan setia, artinya taat, maka Tuhan akan mengangkat kita, meninggikan kita, ya, harkat hidup kita diangkat. Amin, sudah angkat. Posisi atas menunjukkan posisi yang mulia, ya. Tuhan Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan ditinggikan, ya. Mau ditinggikan, dimuliakan, mau. Nah, kalau mau kita harus bagaimana? Dengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Apa? Ya perintah Tuhan. Berat nggak, beneran? Berat? Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Nggak berat. Surat 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Amin. Siapa bilang yang berat? Wah, saya sih nggak sanggup. Wah, nggak kuat.
Tuhan bilang enggak berat. Amin. Jika kamu ditampar pipi kanan, kasih yang kiri. Saya sih masih manusia, nggak bisa. Sebelum dia nampar, udah saya tampar duluan. Begitu ya? Hah? Begitu? Tidak, ya saudara. Ya, perintah Tuhan tidak berat. Karena yang berat-berat sudah Tuhan tanggung. Ya. Yang berat-berat sudah Tuhan tanggung sendiri di kayu salib. Yang kita hadapi apa? Biasa. Persoalan biasa. Nggak ada duit, biasa. Lagi pusing, biasa. Lagi lapar, biasa. Semua biasa. Ya. Tapi yang luar biasa, Tuhan yang tanggung, Tuhan yang hadapi. Apa? Mati di kayu salib, berani saudara? Mati di kayu salib? Jangankan dipaku tangannya ya, nginjek puntung rokok aja udah pelojotan. Udah nginjek siapa nih mau rokok nih? Aduh, kaki gue. Atau lagi ngejahit rokok, aduh. Baru jarum kecil aja, ya. Gue kalau di puskesmas ya mau kontrol, cek. Aduh sakit ya. Baru jarum kecil, tapi Tuhan Yesus paku kedua tangan, dipaku kakinya, kepalanya dimakain, lambungnya ditusuk dengan tombak. Waduh, saudara ya, itu hukuman yang paling menakutkan. Mendingan tembak langsung, jeder, blak, mati ya. Iya, daripada dihukum salib. Itu hukuman yang paling keji, ya. Semua itu Tuhan lakukan, ya. Makanya ketika Yesus putus napas, kata yang keluar dari mulut Yesus adalah sudah selesai, sudah selesai. Ya. Apanya selesai? Urusan manusia, dari melek mata sampai tutup mata udah diatasi oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara? Dari melek mata lahir sampai mati Tuhan udah bisa atasi. Mana dokter mana, profesor mana, udah mati 4 hari bisa dihidupin lagi? Saya bayar dah dok, mau berapa miliar dok, mau berapa triliun dok, saya bayar. Asal orang tua saya bisa hidup lagi dok. Dokter bilang nggak iso, orang iso, nggak bisa. Udah jadi mayat, udah bau. Ya, tapi oleh Tuhan Yesus, hei Lazarus, keluar. Lazarus yang udah mati 4 hari, hidup lagi. Oh saudara, Tuhan kita berkuasa, amin. Berkuasa, segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ya, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan berturut mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Amin, saudara. Mau percaya sekarang, puji Tuhan. Mau nggak percaya nanti menyesal. Ya, menyesal saudara. Mendingan percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi kembali kepada ketaatan. Jadi kalau kita sebagai manusia, ya, bisa baca, bisa nulis, tahu peraturan, tapi masih juga tidak taat. Oma Irama bilang Erlalu malu dong sama hewan, ya, binatang yang tidak ada pimpinannya, tapi bisa taat, ya, bisa taat. Kenapa kita nggak taat? Nah, coba, kenapa kita manusia nggak bisa taat? Coba Mbak Mari, apa jawabannya? Kenapa? Padahal udah tahu. Ya, jangan duduk di sini. Ya, dilarang masuk. Kalau gua masuk, kenapa sih? Ada apa sih? Ya, kenapa manusia nggak bisa taat? Kok hewan bisa taat? Ya, hewan taat loh ya. Ya,
anjing itu dilatih taat ya. Tapi kenapa ya manusia nggak taat ya? Karena ketaatan harus disertai dengan pengorbanan. Ya saudara, ketaatan harus disertai dengan pengorbanan. Ya, coba pemuda-pemudi yang menjalin kasih. Si cewek bilang, jam 6 pagi ya, lu udah nyampe sini ya, jam 6 pagi. Oke, say. Ya, say. Korban dia tuh, jam 4 pagi udah bangun. Sebelum jam 6 udah sampai depan rumahnya. Ya. Belum lihat ceweknya, ngeliat anjingnya udah senang. Iya. Jadi ya, ketaatan memerlukan pengorbanan. Ya. Wah, hari Minggu ibadah pagi amat jam 8. Ada tempat lain yang jam 6 pagi ada. Yang jam 6 pagi ada. Karena jemaatnya banyak kan pada buka toko ya, supaya nanti jam 8 udah selesai buka toko. Ya, benar. Jam 8 mah ya sedanglah. Ya. Bangun jam 6 kepagian nggak? Ya, bisa ya, bisa. Haleluya. Jadi orang nggak mau taat karena itu. Taatan memerlukan pengorbanan. Pengorbanan itu sakit, ya kan? Pengorbanan sakit nggak? Umat Muslim kalau Idul Adha ya, menyembelih domba, menyembelih kambing, menyembelih sapi. Itu yang disembelih sakit, ya kan? Sakit, malah ada yang meronta-ronta, ada yang kabur. Pengorbanan itu sakit, ya. Tuhan Yesus sakit nggak waktu disalib? Oh, Tuhan mah nggak sakit kali. Tuhan Yesus sakit nggak kira-kira? Sakit loh, sakit. Ya, tapi semua itu dia lakukan. Dia lakukan untuk memberikan kita abolisi, ya, memberikan kita amnesti. Ya, Tuhan sudah lupakan. Tuhan lupakan yang sudah dan tak ingat salahku. Ya, dia lupakan yang sudah udah lupakan. Ya. Dia tidak ingat lagi kesalahan kita. Ya. Lalu bagaimana kalau kita mempunyai saudara, mempunyai teman, nggak bisa maafin? Gimana saudara? Wah, nggak bisa. Saya sih nggak bisa dah maafin dia. Dia keterlaluan. Tuhan Yesus saja dia memaafkan. Masa kan kita kepada sesama saudara, kepada sesama teman, sama jemaat, sama tetangga, kita tidak bisa memaafkan? Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari umatnya, ampunilah kami ya Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya, sudah. Jadi kalau kita sudah diabolisikan oleh Tuhan, sudah diamnestikan oleh Tuhan, lalu kita nggak bisa memberi abolisi, memberi amnesti kepada sesama kita. Berlalu. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Surat 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, bukan pembunuh hewan, pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam hidup. Di hadapan Tuhan, membenci itu sama dengan membunuh. Saudara, ya, Prabowo benci pada koruptor, benci, tapi dia kasih abolisi, dia kasih amnesti.
tapi pasti dengan ya tekanan. Jangan korupsi lagi ya. Awas korupsi lagi. Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah memberikan kita pengampunan. Dia sudah melupakan kesalahan kita. Ya. Mari kita mau taat. Amin. Kita mau taat. Apa yang Tuhan perintahkan, taat aja. Tuhan katakan, ampunilah, ya, kasihlah. Ya. Apa? Di 1 Yohanes 13 ayat 34 ya. Yohanes pasal 13. Ya, Yohanes Injil ya, Injil. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Harus ada tekanan di sini, harus, nggak bisa ditawar. Saling mengasihi. Haleluya. Oh saudara, Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah memberikan perintah baru. Inilah perintah baru ya, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, bodoh amatlah manusia. Mau seluruh dunia ini nggak percaya Dia, nggak rugi Tuhan. Ya, Tuhan nggak rugi. Ya, yang rugi kita masuk neraka. Ya saudara, ketaatan. Ya, seperti siapa di Alkitab taat? Seperti siapa? Abraham. Ya, Abraham. Bapak Abraham itu satu keluarga nggak mengenal Allah ya. Bapak Terah, orang tuanya Abraham, nggak mengenal Allah. Tapi pada waktu Allah berfirman pada Abraham, pergilah, tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke satu tempat yang akan kutunjuk kepadamu. Abraham jawab, yes, siap. Abraham nggak nawar-nawar lagi. Kemana Tuhan? Ke kota mana? Jalan apa? Nomor rumahnya berapa? RT berapa? Enggak. Tuhan cuma bilang, pergilah, tinggalkan sanak saudara. Bapaknya ditinggali, mamanya, saudara tinggalin. Mau, saudara? Ninggalin keluarga? Oh, berat ya. Abraham mau. Oke, yes, siap. Pergi Abraham. Tanya Pak Abraham mau kemana? Nggak tahu dah. Bagaimana kaki ini aja dah, kemana kayak ya. Ya, tapi Tuhan pimpin, Tuhan tuntun Abraham, ya saudara. Nah itu taat dia Abraham. Pada waktu dia minta anak, udah nunggu 25 tahun, dikasih Ishak. Ya, Ishak udah bertumbuh, ya udah lucu-lucunya. Lalu Allah bilang, bro, besok bawa anakmu ya si Ishak itu ke Bukit Muria, korbankan untuk aku. Abraham jawab, yes, siap. Waduh, siap. Kecuali anaknya ada 10 ya, ada 13. Cari deh yang idiot. Mana? Yang bodoh mana? Pilih yang bodoh, pilih yang idiot. Korbanin untuk Tuhan. Abraham enggak loh, anaknya semata wayang. Tahu semata wayang? Satu-satunya. Tapi Abraham oke, ya baik. Dia bawa ke Bukit Moria. Nah, tuh, luar biasa. Makanya Allah menjadikan Abraham itu sahabat. Apa? Sahabat. Ya. Dalam Amsal 17 ayat 17, Amsal Salomo 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Itu ya. Kalau kita punya teman, kalau kita lagi nggak ada duit, dia nggak mau datang, ya. Dia menjauh.
Ya. Tapi seorang sahabat, dia mau jadi saudara dalam kesukaran, dalam kesukaran. Tuhan Yesus dia adalah sahabat kita. Amin. Baik pada waktu kita susah, waktu kita jaya, ya, kita sehat, kita sakit, dia tetap mengasihi kita. Ya, saudara. Ya. Manusia bisa saja saudara sama saudara musuh, bisa nggak? Bisa. Satu kandung musuh, bisa. Ada? Ada pasti. Banyak, benar. Saudara kandung, wah, karena dia kaya, nggak mau, ya, ngubungin adik-adiknya yang susah, takut tadi minta duit lagi. Tuhan Yesus dialah sahabat kita, ya. Mau kita gedor pintunya tengah malam, Tuhan keberatan nggak? Oh, kamu tengah malam bangunin saya. Apa Tuhan Yesus tidur? Kalau Tuhan Yesus tidur repot ini ya. Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Amin. Mau jam berapa aja kita ketok pintu surga, Yesus selalu siap. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Jadi mari kita mau, ya. Kalau kita sudah dikasih abolisi, kita sudah diamnesti oleh Tuhan, kita dikasih grasi oleh Tuhan, ayo kita juga mau berikan abolisi kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat, tetangga kita, ya. Ya, udah, tidak ada musuh. Amin, saudara. Itulah hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi dari Tuhan adalah kita tidak punya musuh. Amin, saudara. Di mana saja kita bisa diterima. Amin. Di mana saja kita bisa diterima. Jangan, di Pondok Barma mayoritas Muslim, saya mah minoritas. Biarpun kita minoritas, kalau kita melakukan hukum Tuhan, kita disenangi. Amin. Kita disenangi oleh mereka, dan mereka akan kagum melihat orang Kristen. Jangan orang Kristen mau orang Kristen nggak negor, sesama Kristen nggak negor. Orang tahu loh, dia musuh sama dia, padahal satu gereja itu. Tapi nggak ada di sini, itu ada di Papua, di Korea. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara Yesus, itulah pesan firman Tuhan kita pagi hari ini. Biar kita mau memberikan abolisi, amnesti kepada orang-orang yang pernah bersalah pada kita. Amin. Tuhan berkati. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu mengajari kami, Tuhan, untuk kami memberikan abolisi, amnesti kepada orang-orang yang bersalah pada kami. Seperti Engkau, Tuhan, sudah mengampuni dosa-dosa kami. Haleluya. Tuhan Yesus, tiliklah hati kami, Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami. Biar Roh Kudus topang kami, dukung kami, agar kami sanggup melakukan perintah Tuhan ini, seperti dikatakan Yohanes 13 ayat 34. Haleluya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu firman-Nya? Biasa ya, mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Terima kasih Bapak, firman-Nya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat kita. Jangan lelah.
Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Akan diadakan KKR Sekolah Minggu yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus pada pukul 2 siang ya, bertempat di GPA Duta Mas. Bagi anak-anak sekolah minggu yang mau mendaftarkan boleh nanti koordinasi oleh David ya, kumpul di Bukit Hermon pada pukul 12 siang. Untuk persembahan syukur ada NN dan Ibu Ona. Untuk persembahan perpuluhan ada Saudara David dan Ibu Sumiati. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, jadi KKR sekolah minggu itu untuk semua umur ya, semua umur ya. Jadi ya orang tuanya juga ikut mendampingi ya. Mulainya jam 2 siang, tapi berangkat dari kita kumpul di sini jam 12 ya, jam 12 siang ya. Karena sebab ya macet gitu ya, benar. Kita nggak bisa samakan dengan 10-15 tahun yang lalu. 10-15 tahun yang lalu ke kota, 1 jam nyampe lah. Sekarang nggak bisa kita bilang begitu, ya. Bisa 2 jam, ya. Karena kita ya bisa prediksi lah, ya. Ada jalan. Haleluya. Ya, selamat datang Ibu Esther, ya. Bilang belum ada tempat ibadah tetap, ya bolehlah, ya berjemaat di kita mau Tuhan. Berarti, haleluya. Iya, itu saja ya. Mari kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan semua. Mereka yang telah membawa persembahannya, baik syukur, kolekte, perpuluhan. Tuhan sanggup melimpahkan berkat-berkat-Nya. Bapa, kami doa untuk bangsa negara kami Indonesia, yang pada minggu depan tanggal 17 Agustus sedang memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Kami berharap Tuhan, Indonesia makin baik keadaannya. Oh, tingkat korupsi dapat ditekan ya Tuhan. Dan juga tindak-tindak kejahatan dapat dibasmi. Berkati juga Tuhan Yesus Pondok Bahar, biar warganya semua dalam keadaan sehat. RT, RW, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulamanya, bebas babinsa, semuanya diberkati Tuhan. Warganya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami doa bagi tidak bisa hadir pada ibadah pagi ini. Bila ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah yang sakit-sakit ya Bapak, yang lemah dikuatkan. Yang ada masalah beban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk KKR tanggal 30 Agustus, KKR anak-anak sekolah minggu, biar anak-anak bisa hadir pada tanggal itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar umat akan pulang serta lindungi dan perjalanan. Mari jemaat kita berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dan terima berkat Allah. Firman Allah mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberikan damai sejahtera. Mari saudara, kita umat yang percaya, kita menerima berkat Allah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tutup bungkus kami di perjalanan Tuhan. Sampai ke rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dia